Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya persilahkan menyiapkan hati, pikiran dengan bersaat teduh di tempat duduk masing-masing. Saya undang Bapak Ibu segenap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memasuki votum ibadah ini. Marilah kita masuk undangan Allah Tritunggal, Allah pencipta, pemelihara, dan penebus hidup kita. Ibadah kita dibuka dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya dan tetap memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya, serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kepada kita anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saya sapa sekali lagi, Shalom. Puji nama Tuhan. Sungguh indah kasih Tuhan untuk setiap kita pribadi lepas pribadi. Sehingga pada saat ini kita masih bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini saya akan membacakan nats pembimbing yang terambil dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Berita anugerah terambil dalam Roma 8 ayat 31. Sebab apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dan juga petunjuk hidup baru terambil dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Hari ini kita patut bersyukur karena kasih setia Allah Tritunggal yang telah memberkati setiap kita pribadi lepas pribadi dan memberi kesempatan untuk setiap kita untuk beribadah pada saat ini. Kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Dia. Ini setiap kerinduan hati kami, Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu
selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ini hati kami Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku nada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ini kerinduan hati kami Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengambil sikap berdoa di depan Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih untuk setiap cinta-Mu yang sungguh besar untuk kami Tuhan. Sehingga Engkau melayakkan setiap kami untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus, untuk membawa setiap sembah dan puji kami hanya untuk Engkau. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, seluruh persembahan kami, hidup kami, biarlah semuanya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini mungkin hati kami hancur, manusia boleh menjatuhkan kami, keadaan boleh menghancurkan hati kami, tapi kami percaya kami punya Allah yang selalu menggandeng tangan setiap pribadi lepas pribadi. Kami percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan kami jatuh hingga tergeletak. Engkau yang selalu menopang kami. Engkau selalu yang memberikan jalan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah pada Bapak saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Bila Engkau campur tangan setiap kami, mengurapi setiap kami, melawati setiap kami. Hati kami yang hancur Engkau kuatkan. Hati kami yang lemah Engkau kuatkan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Saya sapa sekali lagi, shalom. Kurang semangat, shalom. Saya mau melihat seberapa jiwa yang mengasihi Tuhan bisa lambaikan tangannya. Biar lebih semangat berikan salam pada kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Saya mengajak sidang jemaat bisa bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita pujikan. Namanya Tuhanku, benar yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu kesempatanku, dengan imanmu katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Bersama-sama pujikan namanya. Namanya Tuhanku, benar yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu kesempatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Bersama-sama dengan iman kita, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku,
segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama Dia atas segala nama, nama yang telah membebaskanmu. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Masih dengan kita bangkit berdiri bersama seluruh umat Tuhan di permukaan bumi. Mari kita bersama-sama mengakui pengakuan kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saat ini kita mau membawa setiap pergumulan kita, doa syafaat kita pada Tuhan. Kita siapkan hati kita kembali. Kita mau memuji Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara
menyertaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Cara-Mu mengangkatku, oh, cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidup. Cara-Mu Tuhan, cara-Mu menangkapku, oh, cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Jemaat Tuhan, kita menundukkan kepala kita sejenak sebelum kita masuk dalam doa-doa kita pada Tuhan. Mari kita merendahkan diri terlebih dahulu. Kita mohon pengampunan-Nya untuk setiap kesalahan dan dosa-dosa kita. Bapa kami yang ada di surga, kami ingat dan kami sadar bahwa Engkau adalah Tuhan yang senantiasa ada dalam hidup kami, dalam setiap langkah kami, setiap proses yang kami jalani hari demi hari. Engkau tahu Tuhan, waktu kami jauh dari Engkau. Engkau tahu Tuhan, waktu kami seringkali menyakiti hati-Mu.
melalui perkataan kami, tindakan kami. Dan semuanya itu juga seringkali membuat kami lupa bahwa di dalam setiap seruan doa kami, kenapa seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan kami. Kini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa semua dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami sadar kami perlu Engkau. Kami memerlukan pimpinan-Mu dalam hidup kami. Ampunilah segala pelanggaran dan dosa-dosa kami ya Tuhan. Bawalah kami dekat kepadamu. Tunjukkan kami apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan dalam setiap langkah hidup kami. Sehingga kami dapat mengerti dengan jelas, dengan baik, dan bahkan menikmati hidup yang ada sesuai dengan pimpinan dan juga penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau akan menerima siapapun juga yang datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, dengan kesadaran bahwa Engkaulah satu-satunya yang menjadi pusat, sumber dari segala yang diperlukan oleh setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, kini kami datang kepadamu dengan penuh keyakinan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Imam Agung yang akan menyampaikan setiap seruan kami kepada Allah yang hidup, yang juga akan bekerja sesuai dengan waktu yang telah Engkau tetapkan. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Semua hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya, beserta majelis, pengurus, dan semua aktivis yang ada dan yang terlibat di dalam pelayanan gereja ini. Kami mohon hikmat dan bijaksana dari Tuhan untuk memimpin semua kami yang terlibat dalam pelayanan, sehingga dengan segala keterbatasan yang ada kami dimampukan, kami dapat melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja di tempat ini, sehingga gereja-Mu memberi dampak baik kepada setiap jemaat yang ada di dalamnya, maupun juga orang-orang yang ada di sekeliling gereja ini. Engkau berkati Tuhan, apa yang Engkau taruh di dalam hati dan pikiran kami semua, kiranya dapat dikerjakan dengan baik, dengan kesatuan hati, dengan kesatuan tujuan yang mulia, yaitu tujuan Tuhan, bukan tujuan kami masing-masing. Kami berdoa untuk jemaat-Mu semua yang ada di tempat ini. Kasih karunia Tuhan kiranya terus melimpah dalam setiap langkah kehidupan jemaat-Mu. Dalam setiap pergumulan ya Tuhan, apapun yang dialami, baik sakit penyakit, pergumulan terkait dengan pekerjaan, keharmonisan keluarga, dan juga pergumulan-pergumulan lainnya. Engkau tahu setiap isi hati jemaat-Mu. Kiranya Engkau hadir dan mencelikkan hati jemaat-Mu untuk melihat bagaimana Engkau terus bekerja, Engkau terus menyatakan kebaikan-Mu dalam setiap langkah kehidupan jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu mengalami kekuatan, sukacita, sekalipun harus mengalami pergumulan demi pergumulan. Karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan hadir dan Tuhan terus menopang. Tuhan tidak membiarkan mereka sampai jatuh tergeletak. Itulah yang menjadi iman kami. Itulah yang menjadi harapan kami bersama ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan semu yang tidak bersama dengan kami, dengan segala kerinduan harapan untuk gereja di tempat ini. Kiranya Engkau nyatakan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga hamba-Mu ini dapat melihat bagaimana
Tuhan berkarya secara luar biasa untuk memelihara gereja GKA Anugerah Tulungagung ini. Kami berdoa untuk HUT gereja yang akan diadakan bulan depan. Tuhan yang menolong, Tuhan memimpin, dan Tuhan memberkati semua panitia yang terlibat di dalamnya. Demikian juga pelaksanaan nanti Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, apa yang dipikirkan, apa yang direncanakan untuk kegiatan nantinya oleh panitia. Tuhan memberkati, Tuhan menolong agar semua dapat berjalan dengan baik. Mengingat bagaimana gereja-Mu dulu Engkau izinkan untuk berdiri tempat ini, dan hingga saat ini boleh ada. Kiranya kami semua dapat merenungkan apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan untuk gereja-Mu ini tetap ada. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dengan segala situasi dan kondisi yang ada dan pergumulannya Tuhan. Engkau memberkati semua pemimpin-pemimpin yang dipercayakan baik dari pusat sampai ke tingkat-tingkat daerah. Tuhan menambah-nambahkan hikmat bijaksana kepada mereka semua untuk dapat memperhatikan setiap peristiwa yang terjadi dan dapat menyikapinya dengan baik, memberikan kebijakan yang baik untuk mengatasi persoalan, sehingga tercipta kesejahteraan, damai, dan sukacita dialami oleh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami percaya Engkau dengar doa kami, dan Engkau juga akan menjawab serta mengabulkannya sesuai dengan waktu yang Engkau tetapkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini, dan kami mau mengakhirinya dengan doa yang juga Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk dilawat oleh firman Tuhan sampaikan oleh hamba-Nya. Kita mau pujikan bersama-sama berkat kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu segenap jemaat Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, masih memberikan kesempatan yang indah kepada kami untuk bersekutu, beribadah, menyatakan syukur kami kepadamu. Serangkaian pepujian telah kami panjatkan, demikian pula doa syafaat kami. Tiba waktunya sekarang, kami seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan Yesus dengan hati seorang murid, telinga seorang murid, untuk bersedia diajar, bersedia dituntun, bahkan bersedia ditegur dan diluruskan dalam perjalanan hidup kami. Sebagai wujud pemrosesan kami, sejalan dengan status kami sebagai anak-anak Allah. Biarlah kualitas hidup kami demikian pula. Pimpin kami dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Bukakan semua yang terselubung. Sempurnakan apa yang sudah hamba-Mu siapkan. Sertai pula dalam hamba-Mu menyampaikan. Karena hamba sadar akan segala kekurangan dan keterbatasan hamba. Sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu, sehingga hanya Engkau yang nampak di dalam pemberitaan firman ini. Dan kemuliaan terpulang kepada Engkau, berkat bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setiap kali saya ingin berkhotbah, senantiasa ingat apa yang disampaikan para guru saya di saat Pak Peter Wongso sebagai wali saya
Pak Tong sebagai guru atau dosen filsafat dan dosen khotbah hermeneutik homiletik. Di dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 16 yang berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Namanya hamba Tuhan harus menyampaikan apa yang Tuhan pesankan. Jadi kalau ada firman Tuhan itu yang mengena kepada jemaat, itu tolong tidak diartikan bahwa itu sentimen dari seorang hamba Tuhan, bukan. Tetapi itu bentuk kasih dari Tuhan. Sesuai dengan tema yang diberikan pada saya, melangkah bersama Tuhan menuju masa depan. Dilandaskan kepada firman Tuhan di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindak hati-hati sesuai seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambamu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, dan terpujilah Tuhan yang berfirman. Bapak Ibu, silahkan tayangan satu. Alur cerita dari teks ini ialah bahwa bangsa Israel atas pertolongan Tuhan lewat Nabi Musa, ya,
telah berhasil keluar dari Mesir, tempat perbudakan itu. Untuk menuju tanah Kanaan, yaitu negeri yang dijanjikan oleh Tuhan melalui kakek moyang mereka, sebagaimana tersurat di dalam kitab Kejadian 12. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada waktu itu perjalanan di padang gurun memakan waktu 40 tahun. Sehingga Musa sudah mencapai umur 120 tahun. Dan Musa meninggal dunia di tanah Moab, di wilayah Gunung Nebo, sebelum Musa berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Oleh karena itu, Yosua dilimpahi tugas untuk melanjutkan kepemimpinan Musa, memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah yang diperjanjikan. Inilah gambarnya. Laut Kolsom telah terbelah. Prajurit-prajurit Firaun ditenggelamkan. Dan Musa di Gunung Nebo, di tanah Moab, divonis oleh Tuhan. Sampai di sini Musa. Dan Yosua sebagai penggantimu. Untuk suatu pekerjaan, suatu tujuan, memang perlu pemimpin. Tetapi pemimpin yang bagaimana? Mari kita lihat. Next, tayangan berikut. Seorang pemimpin itu harus taat kepada Tuhan. Mengenal Tuhan yang ia imani dan ia taati. Ya, ini. Seperti apa Tuhan yang aku imani dan aku taati itu seperti apa? Maka pemimpin harus mengenal Tuhan. Kita semua orang Kristen harus kenal siapa Yesus itu siapa. Secara lengkap. Saya bagikan di situ. Yesus adalah pemegang segala kuasa di sorga dan di bumi. Tidak ada yang lain selain Yesus. Tertulis di dalam Injil Matius 28 ayat 18. Tuhan yang transenden itu adalah Tuhan yang imanen. Yang dekat dengan umatnya. Allah yang mengerti. Allah yang peduli. Dan bahkan beliau memanggil kepada seluruh umatnya. Hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena yang kupasang itu ringan. Dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Paling tidak inilah orang Kristen harus mempunyai pengenalan tentang Yesus. Yaitu Yesus yang segala-galanya, pemegang segala kuasa di surga dan di bumi, di alam gaib dan alam yang kasat mata ini. Jadi wong Kristen ndak perlu wedi karo jin setan priprayangan tuyul dan lain sebagainya, karena itu ada di genggaman Tuhan Yesus, Saudara. Amin. Haleluya. Iki lho Tuhan kita. Tuhan yang demikian adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Panjenengan sering menyanyikan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah ditinggalkan sendiri.
Ini tidak cukup narasi dan sekedar ucapan bibir manis, tetapi ini harus sebagai penghayatan dan melandasi kehidupan. Maka orang Kristen itu harus optimis bersama Tuhan. Ya, kalau tidak bersama Tuhan itu jenenge kemelinti. Tapi kalau optimis bersama Tuhan, itu yang Alkitabiah. Karena optimis dalam Tuhan dan dalam pekerjaan Tuhan, ingat, tidak ada yang mustahil. Perkara dunia boleh besar, tetapi Tuhan kita lebih besar dari perkara dunia yang kita hadapi, betul? Saya menduga atau saya yakinlah di antara para hadirin ini, saudara-saudara ini sudah naik pesawat terbang. Kalau kita semakin ke atas, lihat dunia ini semakin kecil. Sepur sing pun gede nih kecil. Betul tak? Filosofinya apa? Kalau kita makin memandang kepada atas, persoalan ini kecil, saudara-saudara. Oleh karena itu optimis bersama Tuhan pasti bisa. Amin. Ini fondasinya. Yang kedua, pemimpin itu harus bertanggung jawab secara vertikal dan horizontal. Mengapa? Iya, pemimpin itu diangkat oleh Allah. Saudara-saudara, tadi gambarnya Musa itu ditabiskan, Musa mentabiskan Yosua itu sebelum meninggal dunia tentunya. Di sini kan juga begitu. Jabatan-jabatan gerejawi ditabiskan, saudara-saudara. Itu artinya punya tanggung jawab vertikal. Tidak main-main ini. Selain itu juga tanggung jawab horizontal. Karena apa? Pemimpin adalah mempunyai amanah dari warga. Itu. Saya paparkan di situ gambar imajiner. Bahwa suatu saat entah kapan waktunya, tidak usah nunggu kiamat. Kiamatnya dewe-dewe aja. Kita akan dihakimi oleh Tuhan. Kitab Wahyu itu menyebutkan orang yang ada di dalam itu beristirahat dari segala jerih lelahnya. Betul, istirahat dari jerih lelah di dunia itu kan banyak jerih lelah. Dan kalimat berikutnya, segala perbuatannya mengikuti Dia. Ya betul, orang meninggal dunia ndak ada encok ke julinu mikir gula naik, mikir apa lombok harganya mahal dan lain-lain. Tidak mikir, tapi perbuatan menyertai itulah dihakimi oleh Tuhan. Dan menurut surat Yakobus pasal 3 ayat 1, penghakiman kepada pemimpin itu dengan ukuran yang lebih berat. Hati-hati banget ini, saudara-saudara. Saya dihakimi dengan ukuran pasal berlapis-lapis. Suprapto, sebagai bapak, apa tanggung jawabmu? Apa yang kamu lakukan? Sebagai ayah, apa yang kamu lakukan? Sebagai hamba Tuhan, apa yang kamu lakukan? Ini loh. Yang lain juga. Majelis ya. Komisi, pengurus komisi, iya. Guru-guru sekolah, iya. Guru-guru sekolah minggu, iya. Maka hati-hati dalam memegang jabatan. Karena suatu saat kita semua akan menghadap pengadilan Kristus. Sorry, saya bukan ngeden-ngedeni.
Tetapi saya mengasihi saudara-saudara biar besok dalam pengadilan saudara-saudara itu tidak terkena hukuman. Tidak tahu hukumannya apa. Bukan keselamatan, hukuman beda dengan keselamatan. Itu beda, saudara-saudara. Di dunia saja ada tanggung jawab, ada pengadilan. Itu loh lihat. Itu kan gambarnya orang di sidang di pengadilan itu. Kitabnya KUHP itu. Ya. Yang sebelah sana itu gambarnya bupati di demo itu saudara-saudara. Mengapa? Karena menaikkan pajak 400 kali lipat. Masyarakat kayak kene pajak itu ini tengel saudara-saudara. Itu ekonomi kan lesu sekarang nih, betul enggak? Banyak toko tutup, rumah kontrakan belum habis dijual dan lain sebagainya. Ini ekonomi lesu saudara-saudara. Ya, ini. Kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada kesejahteraan rakyat ini. Semua di dunia ini juga demikian. Saya sebagai hamba Tuhan di sini, selain nanti disidang oleh Tuhan, wis pasti diadili oleh warga. Majelis juga begitu, semuanya begitu. Hamba Tuhan kok begitu, majelis kok begitu, pengurus komisi kok begitu. Enggak salah, itu enggak salah. Dan itu sebagai bahan koreksi. Next, lanjut saudara-saudara. Pemimpin itu perlu dibentuk. Yosua ini dibentuk saudara-saudara. Ya, Yosua dibentuk. Cara pembentukannya bagaimana? Dilibatkan dalam pelayanan. Dilatih oleh Musa. Punya hubungan dekat, relasi komunikasi selain vertikal dengan Tuhan, dengan para tua-tua Israel. Saya sebutkan di situ. Musa, Harun, Hur, Miriam, dan tua-tua punya relasi. Ya saudara. Bahkan Yosua ini juga sudah lulus seleksi. Dari siapa? Dari 12 pengintai. Yang 10 takut ngereweli. Tapi Yosua optimis. Enggak. Bersama Tuhan kita bisa. Orang yang besar-besar. Raksasa-raksasa. Kata orang. Kata yang takut. Mereka lihat saya tuh dingkluk seperti lihat belalang. Tapi Yosua tidak begitu. Mereka walaupun gede, seger, meger, tapi gemeter roh saya. Ini loh tanah Kanaan itu anggurnya gede-gede kayak ini gitu ya. Dari 12, 10 tereliminasi. Iki loh wong sing optimis. Tetapi saudara-saudara, Yosua ini jadi pemimpin bukan pemimpin ujuk-ujuk. Pemimpin yang dikarbit dan diorbit. Gak ada ini. Kalau pemimpin yang ujuk-ujuk, dikarbit dan diorbit, dia akan matang saudara-saudara. Pasti. Mau contoh? Ada. Alkitab saja. Anda bisa baca, Bapak Ibu bisa baca-baca di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 8 sampai 15. Sejak zaman Daud sampai Salomo, Israel itu negara superpower, adikuasa saudara-saudara. Tetapi begitu Salomo meninggal, dilanjutkan oleh siapa? Anaknya yang bernama Rehabeam, cah nom. Tapi jauh dengan Yosua. Yosua itu menjalin relasi komunikasi pertama dengan Tuhan dan secara horizontal dengan tua-tua. Penasehat-penasehatnya raja itu dimintain nasihat. Oh, maaf raja, penasehat Musa, rekan kerjanya Musa dimintain nasihat. Tetapi bagaimana Rehabeam?
Rehabiam memang minta petunjuk satu kepada para pemuda yang sebaya dengan dia. Iki Alkitab loh, sing nulis Alkitab loh. Yang kedua, para penasehat bapaknya. Mana yang dituruti? Ayat 13 sampai 14 mencatat. Rehabiam meninggalkan nasihat para tua-tua. Lalu mengikuti teman-teman sebaya. Apa akhirnya? Negara Israel pecah jadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda sampai sekarang, saudara-saudara. Itu goro-goro ya iki, goro-goro pemimpin yang dikarbit dan diorbit. Nganggep paling pinter, kemelinti dan lain sebagainya. Nganggep wong tua-tua ora kangge expired iki. Oh, hati-hati saudara, hati-hati ini. Mengapa? Wong enom urung tahu tua. Tapi wong tua tahu enom, betul apa enggak? Lan wong enom urung mesti iso teko tua, percaya enggak? Lah itu saudara-saudara, tua sih orangnya, tapi saudara-saudara pengalaman dan cara berpikir perlu itu untuk dipelajari. Coba track recordnya apa? Rehabiam itu track recordnya apa? Sebelum jadi raja, wih ngono lek kemelinti gak karu-karuan, saudara. Akhirnya negara pecah. Baik, saudara-saudara. Berikut. Keteladanan pemimpin. Pemimpin itu perlu menjadi harus, bukan perlu, menjadi teladan. Jabatan bukan untuk wah-wahan, tapi jabatan itu untuk pelayanan. Kita lihat Yesus membasuh kaki muridnya. Ini adalah pekerjaan yang layaknya dilakukan pembantu, tapi Yesus lakukan. Yang gambar tengah ini. Ini 12 wakil dari suku-suku Israel mengangkut tabut Allah. Akan menyeberangi sungai Yordan. Ya, boleh Yarden, boleh Yordan sama. Airnya sedang meluap, arusnya deras. Coba siapa yang berani? Paling orang, kowe dhisik yang aku tak nusul. Ini. Tapi sebagai pemimpin dengan penuh resiko, berani kalau sudah iman. Percaya, begitu menginjakkan kaki plek, sungainya kering. Lalu ribuan bangsa Israel itu mengikutinya. Iki pemimpin itu menjadi teladan. Bukan telatan, beda. Teladan dengan telatan iku beda. Ya. Berdiri kari, berdiri yo keri. Itu beda. Pemimpin itu harus ingar sosong tulodo, memberikan teladan. Gambarnya juga itu yang di sekolahan itu Pak Guru, Bu Guru lagi kepala sekolah nyalami murid. Teladan. Saudara-saudara, ini yang perlu dicatat, dihayati oleh para pemimpin. Para pemimpin tidak cukup hanya ngomong dan memerintahkan. Tidak bisa diguyu itu oleh anak buahnya. Tidak guyu-guyu dalam hati karena sungkan. Misalnya, ayo saudara-saudara kita pergi keluar untuk memberitakan Injil. Tapi si ngomong ora tahu memberitakan Injil. Apa sing ning mburi ndak pergi ya pergilah, tapi bareng karo sampean. Lah sampean ndak pergi. Betul ndak? Penting.
Misalnya diumumkan, mulai hari Selasa sampai dengan hari Kamis diadakan ibadah doa pagi secara online. Tapi sing umumne tidak muncul. Kira-kira piye? Rasane apa ndak? Rasane entek emek kurang golek gitu. Oh iya, betul. Apa dikirimnya jamu sido muncul, ben muncul. Coba loh, ini fakta saya bicara. Ibadah doa pagi itu berapa yang datang? 5, betul ya Mas ya? 7, 9. Di rohani wane piro hamba Tuhane? 4. Jemaate piro? Hitungan dhewe di prosentase dengan Natal itu. Berapa persen? Silahkan dihitung sendiri. Pantas atau tidak itu. Jabatan itu resiko, saudara-saudara. Lek aku sampai koyok ngono lebih baik, saya harus pilih 1 atau 2. Tak cepot jabatanku, ndak layak. Aku, sebabnya aku sik duwe isin. Lain, kalau ndak duwe isin itu soal lain. Kedua, aku begini, aku harus menjalani. Ndak usah tak cepot, tapi perbuatanku saya perbaiki. Kita juga punya sekolahan. Ya, sekolah kita membuka pendaftaran baru. Siswa baru, tanggal sekian sampai. Tapi sing umum ndak nyekolahne anake ning kene. Silahkan dinilai sendiri kuwi pantes apa gak. Itu loh. Ada orang luar yang ngomong, duwe dagangan tapi dhek ndak gelem niliki dhewe, wedi karo dagangane dhewe. Ada orang luar. Apalagi kalau sekolahnya sudah di sini, TK-nya dari sini, SD-nya tempat lain, pasang fotone karo sekolahan sinopo. Aduh, iki lho sekolahan kono tibake SD-ne sik nerusne nek kene. Berarti tahu sendirilah artinya saudara-saudara. Kembali kepada firman Tuhan yang saya baca di dalam surat Timotius. Untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memimpin orang kepada kebenaran. Itu firman Tuhan. Ya. Oke, saudara-saudara. Catatan selanjutnya, next. Seorang pemimpin harus visioner. Punya sasaran dan tahapan yang jelas untuk mencapai sasaran. Firman Tuhan tadi kemana? Dari Mesir tujuannya Kanaan. Jelas, tujuannya jelas. Terus tahapan apa yang harus dijalani? Langkah kemana, ini harus. Contoh yang baik di atas sendiri. Tahap pertama orang mau bangun rumah, fondasinya dibangun dulu. Setelah itu bangun rumahnya. Ini sinkron, ini sejalan. Ya toh? Loh, pelajarannya apa? Pelajarannya nuwun sewu. Tiap 3 tahun di sini ada pergantian pemimpin, pergantian majelis, betul enggak? Mbak iya, antar majelis itu ada rundingan gitu loh. Kalau menurut tata dasar bagus, pasal 35, pasal 44, pasal 49 itu ada, yaitu majelis bersama dengan jemaat membuat program, duduk bersama, lalu dipertanggungjawabkan. Ada programming, ada actuating biasanya, ada monitoring, ada evaluating, dan ada laporan. Lalu gawe program dewe-dewe, ya sudah, Joko sembung, bapak golok, gak nyambung, Mbok. Dan nuwun sewu,
Lihat itu, yang mangga bukan hanya hambalang loh. Persani neng buri ngono kae. Angel-angel ya kantor sakmene gedene isine wong telu, mualah sitok nganggo AC dhewe. Ora heran kalau uang gereja itu minus. Kari-kari saiki apa? Persane gudang kursi piye kaya ngono. Duduk bersama untuk mencapai kemajuan. Begitu loh. Tentu secara vertikalnya bersama dengan Tuhan. Secara horizontalnya begitu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. 5 hal tersebut penutup ini. 5 butir tersebut saya sebut Pancawida Sapatala. Ini bahasa Sanskerta. Artinya 5 ilmu untuk menuju sukses masa depan. Berbekal azimat Pancawida Sapatala inilah kita capai kemajuan di GKA Anugerah Tulungagung dengan pos PI-nya dan YPKA-nya. Kita mikir, ngapa kok ndak maju-maju kan? Harus ada keyakinan bahwa Tuhan beserta. Kayak tadi, pemimpin-pemimpin Israel bersama Yosua berani melangkah dulu ing ngarsa Sung Tulodo. Kita menyeberang Yarden menuju Kanaan. Kalau tidak diwiwiti tidak akan, saudara-saudara. Dan jangan takut memandang masalah. Karena kita punya Tuhan yang lebih besar dari itu. Takutnya biasanya apa tahu? Dan tidak duit dana. Ini lagu lama. Kita itu lahir tidak bawa apa-apa loh. Coba mana ini, kaya ibu ini, lahir kalungan kaya ono. Dek melayu bidane. Tenan. Tidak bawa apa-apa. Sekarang kita punya apa-apa. Lebih lagi kita punya Tuhan yang maha kaya loh saudara-saudara. Mengapa kita takut? Sorry to say, ini bukan hanya narasi. Tetapi saya sudah membuktikan. Ingat tempo hari saya menyampaikan pengalaman. Bukan untuk dipuji, tetapi ini motivasi. Aku mahasiswa praktek 1 tahun ditugas neng Sendang itu. SMP ini pernah saya ceritakan seperti apa itu. Dan duwe gedung, nunut neng pawon. Ya, kono goreng terasi, bocah-bocah geger ndak karu-karuan. Di bawah itu atas itu ada lotengnya tapi duk kayu. Lek ada air tumpah ngisor udan ngono. Saya pemimpin jadi kayak gini. Secara struktural saya tanya kepada pengurus. Dari 77 sampai 825 tahun kok enggak ada pembangunan, bagaimana? Enggak ada dana. Kedua, dari Singapura belum dikirim dana. Oh gitu. Ya, tapi saya kalau berdoa bukan Bapak kami yang di Singapura. Bapak kami yang di surga. Apa yang ada pada kita pakai. Ingat ya, tempo hari tak ceritanya bocah-bocah tak jak nggawa watu. Akhirnya berdiri kelas dan permisi mergo pimpinan yayasan pihak pengurus saya ngomong tidak punya dana, kelakon tidak duwe dana, 5 gedung dibangun berdiri tanpa duit sepeser pun dari yayasan. Dari mana? Dimulai dari anak-anak. Ini saudara-saudara. Kita bukan bangsa tempe, kita bisa madeg dewe, saya katakan begitu. Ada, punya. Tuhan berkati. Kalau tidak mau mulai tidak bisa. Terakhir tidak jauh-jauh. Gila, sing tinggalnya sing anyar, menyar gitu loh. Ya.
Jatimulya lho kaya apa? 18 tahun. Majelisnya ganti pirang periode, hamba Tuhan ini ganti ping pira panggan ning ruangane Pak Sarju lebar 7 lawan 5. Ndak ada dana. Sudah ngajukan permohonan, ada proposal. Tapi ndak ada. Mengapa ndak ada pelaksanaan? Mulai saya katakan begitu. Kayakah saya ndak kayak sugih apa Suprapto itu. Suprapto iki bocah desa. Anake rondo. Turune ning kloso, ngombene banyu tawa. Halah, ndak ada. Tapi ingat saya adalah hamba Tuhan. Tuhan, saya mohon pertolonganmu. Prapto, berkatmu tukokno semen. 5 sak, berkatmu tukokno suwi-suwi melumpuk dimulai. Begitu dimulai Tuhan gerakkan yang lain gitu sampai punya ngene-ngene iki barang ngono. Betul toh? Waktu ibadah di sana punya gini-gini toh. Ah, TV itu punya lah kayak insinyure di belakang itu ngatur. Aku ndak pinter, tolong duitnya ini. Ah, bisa dalam Tuhan, bisa. Kalau tadi bersama Tuhan maju, saya percaya GKA maju. Saudara, amin. Iki loh. Untuk apa? Untuk kepentingannya warga nuwun sewu. Pernah dengar ndak keluhannya yang sudah usia? Aduh, aku lek naik itu sikilku lara lo tekeluan gitu loh. Lek ketekuk pasti. Ketekuk pasti. Sampai ada yang wes aku tak kebaktian di tempat lain saja, ndak kuat. Lu di bawah ada, ndak puas, ndelok gambar. Tolong ini ditampung. Ya, lalu bagaimana solusinya? Tidak ada perkara besar di hadapan Tuhan itu. Ya. Mau perluasan wilayah, bisa saudara-saudara, wong Tuhan sudah nyepak ya, sisih kuwi. Nyapa kok iso ucul? Kurang percaya kepada Tuhan itu saudara-saudara. Inilah saudara-saudara yang bisa saya sampaikan. Dengan ini tidak cukup hanya narasi. Tetapi firman Tuhan katakan saudara-saudara di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 22. Janganlah kamu hanya menjadi pendengar, tetapi jadilah pelaku firman, saudara-saudara. Kita imani dan kita laksanakan janji Tuhan menyertai kita. Semoga Tuhan menolong kita. Kita tenang sejenak, kita renungkan firman Tuhan dan bangkitkan dalam hati kita tekad untuk melaksanakan maju bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga mulia. Dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami menghadap tahta kudus-Mu. Terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami. Kami imani janji-Mu pasti Engkau genapi. Dan kuasa-Mu, kehendak-Mu
tak bisa terbendung oleh apapun. Tambahkan kepada kami iman. Iman yang hidup, iman yang kami nyatakan dengan perbuatan untuk memajukan pelayanan yang Kau percayakan kepada kami di GKA Tulung Agung ini, di Pos PI Jatimulyo, Pos PI Pucang Laban, di YPKA yang Tuhan percayakan kepada kami. Dengar dan sempurnakan doa ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami panjatkan. Amin. Shalom, puji Tuhan, terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Evangelis Suprapto yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Untuk pengkhotbah minggu depan, firman Tuhan minggu depan akan dilayani oleh hambanya Evangelis Gabriel. Persuan doa pagi diselenggarakan setiap hari Selasa sampai dengan Kamis, pukul 5.30 sampai 6. Secara online dan di pastori hari Jumat dan Sabtu pukul 5 sampai setengah 6. PIK diselenggarakan setiap hari Kamis kedua dan Kamis keempat pukul 18.30 sampai 19.30. Dan persekutuan wilayah gabungan nanti akan diadakan di hari Kamis 29 Januari pukul 18.30 dan diselenggarakan di gereja. Untuk itu anggota persekutuan dapat membawa makanan ringan atau buah untuk acara perjamuan kasih seusai persekutuan. Latihan kur Komisi Usinda diselenggarakan mulai hari ini Minggu tanggal 25 Januari usai KU 1 di gereja. Mohon perhatian dan kehadiran anggota kur Komisi Usinda. Kelas katekisasi baptisan. Gereja kita telah membuka kelas katekisasi baptisan kudus. Untuk itu bagi anggota jemaat yang ingin mengikuti kelas tersebut dapat segera mendaftarkan diri melalui hamba Tuhan, majelis ataupun sekretariat gereja. Hari Selasa nanti ada persetujuan komisi wanita pukul 18.30 dan persekutuan Usinda di hari Jumat pukul 5 sore. Untuk ibadah yang lain berjalan sebagaimana biasanya. Keluarga besar GKA Anugerah Tulung Agung mengucapkan selamat berbahagia dan selamat berulang tahun kepada Saudara Faundra Derek Gabriel, Bapak Johan Prasojo Kurniawan, Ibu Lindawati atau Ibu Pinglin, Saudari Kenis Felicia Evelyn, Saudari Lian Permatra Putri, Ibu Englilan, dan Ibu Budi Astuti. Adakah di antara jemaat yang hadir pada saat hari ini dimohon untuk berdiri? Tidak ada? Atau malu? Puji Tuhan. Itulah warta yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Sebelum saya kembalikan ke liturgos, kami undang hamba Tuhan majelis untuk mempersembahkan pujian pada pagi hari ini. Jemaat, inilah persembahan pujian dari majelis hamba Tuhan dan staf. Selamat menikmati, menyaksikan dan mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.
Tiba saatnya saat ini kita akan bersama-sama memberikan terbaik untuk Tuhan. Dan bagi jemaat yang beribadah secara online, dan rindu memberikan persembahan, bisa memberikan persembahannya melalui rekening gereja yang tertera pada layar berikut. Persembahan akan dijalankan bersama-sama kita mau pujikan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Oh ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku sembah bisa bangkit berdiri, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Oh ajaib perbuatanmu,
besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Mari kita berdoa. Kami sungguh sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami dapat berkesempatan untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus, karena pertolongan yang daripada Engkau Tuhan. Dan itu semua bukan kekuatan dari kami sendiri ya Tuhan, tapi itu semua atas dasar dari Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kami dapat memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau menyerahkan persembahan kami Tuhan Yesus. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kuduskan dan sucikan persembahan ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus kepada majelis hamba-Mu yang akan mengelola. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat yang daripada Engkau, supaya dapat mengelola dengan baik ya Tuhan, dan takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah persembahan kami ini Tuhan Yesus menjadi pelebaran kerajaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Masih dengan tabang kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Bersama-sama kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas pimpinan dan lawatan-Mu kepada kami sepanjang ibadah ini. Kini kami akan undur diri, pulang ke rumah kami masing-masing, kembali kepada kegiatan kami. Kami mohon pimpinan penyertaan dan berkat Tuhan limpah atas kami semua. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dari Sang Raja Damai Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, menaungi kita semua mulai pagi ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha Engkau datang kembali. Amin. 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 Dan jemaat silakan duduk kembali. Ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.